Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Shalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Alhamdulillah, kita lanjut lagi pelajaran kitab mustalah dengan membaca Nuzhatun Nadhar fi Tawdih Nukhbatul Fikr karya Imam Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullahu taala. Kita masih di pembahasan yang ada hubungannya dengan sebelumnya, al-mutasyabih minal asma kemarin, kemudian masalah yang sebelumnya juga yang sama tulisannya dan beda pengucapannya. Fadhal. Bismillahirrahmanirrahim. Summa qala mu'annif rahimahullahu ta'ala wa yatarakkabu minhu wa mimma qablahu anwa'un minha ay yahsul al-ittifaqu aw istibahu illa fi harfin aw harfain, dan tersusun darinya dan dari apa yang sebelumnya jenis-jenis darinya itu terjadi kesamaan atau perbedaannya kecuali pada satu huruf atau dua huruf. Jadi ini masuk di pembahasan al-mu'talif, al-mukhtalif dan al-mutasyabih. Apa yang terjadi ittifaq atau yang terjadi apa? Istibah, kecuali dalam satu huruf atau dua huruf. Wa yatarakkabu minhu wa mimma qablahu anwa'un minha ay yahsul al-ittifaqu aw istibahu fil ismi wa ismi abi masalan illa fi harfin aw harfaini fa aksar min ahadihima aw minhuma. Dan yang tersusun darinya dan dari apa yang sebelumnya jenis-jenis darinya terjadi kesamaan atau perbedaan pada nama dan nama bapaknya, contohnya, kecuali pada satu huruf atau dua huruf atau lebih dari salah satu keduanya atau dari keduanya. Kadang dari salah satu dari keduanya atau dari memang dari keduanya ada sisi kesamaan. Ya, kecuali pada satu huruf atau dua huruf. Wa huwa ala qismain imma bi an yakuna ikhtilafu bit-taghyiri ma anna adadal hurufi sabitun fil jihataini. Dan dia itu ada dua jenis. Kadang terjadi perbedaan karena perubahan bersama adanya jumlah huruf yang tetap pada dua sisi. Jadi ada bentuk dari perbedaannya itu dengan perubahan. Bersamaan dengan itu jumlah hurufnya ada. Jumlah hurufnya sama, cuman ada perubahan. Ada perubahan. Au yakuna ikhtilafu bit-taghyiri ma'an nuqsani ba'dil asma'i an ba'din. Atau terjadi perbedaan karena perubahan bersama kurang sebagian nama dari sebagiannya. Kalau tadi berbeda sama hurufnya. Kadang juga perubahannya apa? Berbeda, ada pengurangan. Ini mirip pembahasan apa? Jamak taksir. Ketika dibuat jamak taksir dari mufrad, kadang kan jamak taksir kan berubah bentuknya. Nah, berubah bentuknya itu kadang hanya sekedar apa? Berubah harokat sama huruf. Begitu juga dalam masalah nama. Ya, kadang juga berubah harokat bersama adanya apa? Pengurangan huruf. Ya, kadang juga di nama seperti itu. Wa min amsilatil awwali Muhammad bin Sinan bi kasri sin al-muhmalati wan nunaini bainahuma alifun wa hum jama'atun minhum al-waqiyyu Al-waqiyyu. Lihat baik-baik, ada huruf sebelum waw. Al-awaqiyyu. Al-awaqi. Bi fathil ain wal waw summa al-qaf. Syekhul Bukhari. Dan dari contoh yang pertama, Muhammad bin Sinan dengan dikasro sin tanpa titik dan dua nun, dan di antara keduanya ada alif. Sinan, ada dua nun, sinnya tanpa titik. Sinan, bukan si. Sinan, tanpa titik sin. Dan mereka sekelompok orang. Dan di antara mereka ada yang bernama Al-Awaqiyyu. Maksudnya ada Muhammad ibn Sinan Al-Awaqi. Dengan di fathah ain dan waw kemudian qafnya. Dia adalah syekhnya Bukhari. Kalau Muhammad bin Sinan Al-Awaqi, dia syekhnya Bukhari. Wa Muhammad bin Sayyarin bi fathis sin al-mukhmalati wa tasydidil ya'i at-tahtaniyati wa ba'dal alifu
ra'un wa hum aidan jama'atun minhum al-Yamamiyu Syekhu Umar bin Yunus dan Muhammad bin Sayyar dengan di fathah sin tanpa titik dan di tasdid ya dengan 2 titik bawah. Iya, 2 titik di bawahnya. Dan setelahnya alif adalah ro. Dan alif ada ro, Sayyar. Dan mereka juga sekelompok orang. Di antara mereka adalah Yamamiyu. Dia adalah syekhnya Umar bin Yunus. Wa minha Muhammad bin Hunainin bidhammil ha'i al-muhmalati wa nunaini. Al-awwalu maftuhatun bainahuma ya'un tahtaniyatun. Tabi'iyun yarwi an ibni Abbasin wa ghairihi. Dan diantaranya ada Muhammad bin Hunainin dengan di dhamma ha tanpa titik dan 2 nun. Nun yang pertama di fathah dan antara keduanya itu ada ya 2 titik di bawah. Dia adalah seorang tabi'in yang meriwayatkan dari Ibnu Abbas dan selainnya. Wa Muhammad bin Jubairin bil jimi ba'daha ba'un muwahhadatun wa akhiruhu ra'un wa huwa Muhammad bin Jubairin bin Mut'im tabi'iyun masyhurun aidan. Itu lihat ini 4 nama. 4 nama ini. Muhammad bin Sinan, Muhammad bin Sayyar. Ada perubahan dan jumlah hurufnya sama. Sinan, Sayyar. Dah? Iya kan? Tapi ada perubahannya. Apa perubahannya? Sinan pakai nun kan? Sayyar pakai apa? Iya. Lihat lagi 2 nama berikutnya. Muhammad bin Hunain. Muhammad bin Jubair. Lihat ini masuk dalam pembahasan apa? Masuk di pembahasan apa? Ittifaq dan apa? Istibah. Istibah. Lihat Muhammad bin Hunain, Muhammad bin Jubair. Lihat jumlah hurufnya Hunain dan Jubair. Paham tak? Sama jumlah hurufnya tapi ada perubahan huruf. Hunain, Jubair. Kan begitu? Ju ini di bawah, di atas pakai ha tanpa titik, di bawah pakai ha pakai titik di bawah 1. Dah? Tapi jumlah hurufnya apa? Berarti berubah tapi jumlah hurufnya sama. Ini contohnya. Wa min dzalika mu'arrifu bin Wasilin ka kufiyun masyhurun. Apa? Ka kufiyun masyhurun. Ada ka? Kufiyun. Iya, enggak ada ka. Kaku. Kufiyun masyhurun. Iya. Dan daerah tersebut juga itu mu'arrifu bin Wasil, orang Kufi yang terkenal. Wa mutarrifu bin Wasilin bit-ta'i badal al-ain. Artinya ini juga sama ini. Ini ittifaq dan ittifaq dilihat dari nama bapaknya. Kan Wasil. Tapi istibah dari sisi awal. Karena mutarrif, mu'arrif. Ya kan? Mutarrif, mu'arrif. Lihat jumlah hurufnya. Sama, tapi dia berubah. Antara ain dan to. Syekhun akhar yarwi anhu Abu Hudzaifah an-Nahdiyu. Wa minhu aidan Ahmad bin Husain sahibu Ibrahim bin Sa'idin wa akharuna. Dan darinya juga Ahmad bin Husain, murid Ibrahim bin Sa'id dan yang lainnya. Wa Ahyad bin Husain. Dah, sama dah. Ahmad Ahyad. Berarti kan bapaknya sama. Itu lebih muttafiq. Sama-sama bapaknya siapa? Al-Husain. Nama dianya adalah sama hurufnya tapi ada perubahan. Ahmad Ahyad. Ahmad Ahyad. Jadi masuk ini di pembahasan muttafiq istibah. Misluhu lakin badal al-mimi ya'un tahtaniyatun wa huwa Syekhun Bukhariyun yarwi anhu Abdullah bin Muhammad bin Bikandi. Wa min dzalika aidan Habs bin Maisarah Syekhun masyhurun min tabaqati Malikin. Wa Ja'far bin Maisarah Habs Ja'far. Tapi ini agak jauh ini. Karena beda hurufnya.
syaihun li Ubaidillah bin Musa al-Kufi. Dan dari hal tersebut juga ada Habs bin Maisar, seorang guru yang terkenal dari generasi Malik. Dan Ja'far bin Maisar, syekhnya Ubaidillah bin Musa al-Kufi. Al-awwalu bil ha'il muhmalati wal fa'i. Ba'daha sadun muhmalatun. Hafs. Yang pertama dengan ha yang tidak bertitik dan fa, dan setelahnya sod tanpa titik. Wasani bil jim wal Terus wal aini al muhmalati ba'daha faun summa ra'un. Dan yang kedua dengan jim dan ain tanpa titik. Setelahnya fa kemudian ra. nah, selesai ini namanya ada istilahnya bentuk yang pertama. Ada ittifaq dan istibah. Ittifaq dan istibah terjadi perbedaannya dalam takdir, ada perubahan tapi jumlah hurufnya sama. Jumlah hurufnya sama. Nah, sekarang contoh yang kedua yaitu yang berubah dalam dengannya tapi ada pengurangan. Wa min amsilati sani Yaitu ada pengurangan. Abdullah bin Zaidin wa hum jama'atun. Dan contoh yang kedua Abdullah bin Zaid dan dia sekelompok, dan mereka sekelompok orang. Banyak orang ini Abdullah bin Zaid. Minhum fis sahabati sahibul adhani wa ismu jaddihi Abdurrabbi. Dan di antara mereka terdapat pada sahabat, Di antara mereka adalah itu. Di antara yang bernama Abdullah bin Zaid. adalah sahabat pemilik adzan. Yaitu yang memimpikan adzan. Dan nama kakeknya Abdurrabbi. Jadi Abdullah bin Zaid ibn Abdurrabbi. Wa rawi hadisil wudu'i wa ismu jaddihi Asim. Wa huma ansariyani. Dan seorang Dan perawi hadis wudu, yang hadis wudu yang fabada bi muqaddami ra'si. Dia mulai dengan awal kepalanya. Tsumma dhahaba bihi ma'al qafa. Tsumma radda alladhi bada minhu, yang meriwayatkan wudu. Itu Abdullah bin Zaid juga. Jadi yang meriwayatkan adzan Abdullah bin Zaid. Tapi Abdullah bin Zaid bin Abdi Rabbi. Dan ada Abdullah bin Zaid yang meriwayatkan sifat wudu, sifat usap kepalanya Nabi SAW. Itu Abdullah bin Zaid, nama kakeknya wa ismu jaddihi, dan nama kakeknya Asim. Jadi ada Abdullah bin Zaid bin Abdi Rabbi, ada Abdullah bin Zaid ibn As. Dan keduanya dari Ansor. Wa Abdullah bin Yazid bi ziyadati ya'in fi awwal ismi abi. Wa zayu maksuratun wa hum aidun jama'atun. Berarti Abdullah bin Zaid, Abdullah bin Yazid. Jadi ada pengurangan. Ada perubahan terus ada pengurangan. Iya. Dan Abdullah bin Yazid dengan tambahan ya pada awal nama bapaknya, dan zainya di kasra, dan mereka ini sekelompok orang. Minhum fis sahabati al-Khatmiyu ibna Aba Musa wa hadithu fi sahihaini. Dan di antara mereka juga ada sahabat. Gitu, Abdullah bin Yazid, ada sahabat. Al-Khatmiyu yang berkunyah dengan Aba Musa. Jadi Abdullah bin Yazid Al-Khatmi Abu Musa. Dan hadisnya ada pada dua kitab sahih. Wa minhum al-Qari'u. Yaitu Al-Qari. Di antara yang bernama Abdullah bin Yazid adalah Al-Qari. Lahu dzikrun fi hadisi Aisyah radhiyallahu anha wa qad za'ama ba'duhum annahu al-Khatmiyu wa fihi nazarun. Dan jadi nanti istibah, ya kan? Dikira satu orang, ternyata juga dua orang. Dan di antara mereka ada yang Al-Qari, disebutkan pada hadis Aisyah radhiyallahu anha, dan sebagian mereka menyangka bahwasanya dia adalah Khatmiyu, Al-Khatmiyu. Maka itu perlu diteliti. Ya? Wa minha Abdullah bin Yahya wa hum jama'atun. Dan di antara mereka Abdullah bin Yahya
dan mereka itu sekelompok orang. Hmm. Wa Abdullah ibnu Nujay. Nujai Hmm. bidhammin nun wa fathil jim wa tasydidil ya tabi'iyun ma'rufun yarwi an Ali. Tanda, jadi ada Abdullah bin Yahya. Iya, dan ada Abdullah bin Nujay. Berarti ada perubahan tak? Ada perubahan dan ada pengurangan. Dan Abdullah bin Nujai dengan dhamma nun dan fathah jim dan ditasydid ya-nya. Seorang tabi'in yang dikenal meriwayatkan dari Ali radhiyallahu an. Nah, selesai yang diikutkan dengan pembahasan ittifaq dan istibah. Au bit taqdimi wat ta'khir au nahwu dzalik. Atau dengan mengedepankan dan mengakhirkan atau semisal hal tersebut. Kadang juga ada bentuknya diakhirkan dan dikedepankan dari nama, dari huruf. Au yahsulu ittifaqu fil khatti wan nukti lakin yahsul ikhtilafu au istibahu bit taqdimi wat ta'khiri imma fi ismaini jumlatan au nahwa dzalik kan yaqa at-taqdimu wat ta'khiru fi ismi wahidi fi ba'di hurufihi bin nisbati ila ma yustabihu bihi. Yastabihu bihi. Atau terjadi kesamaan pada penulisan dan pengucapan. Akan tetapi terjadi perselisihan, perbedaan atau perbedaan. Kesamaran atau istibah. Jadi terjadi kesamaan dari sisi tulisan dan pengucapan, tapi terjadi perbedaan atau kesamaran dari sisi takdim ta'khir. Kesamaran dengan mengedepankan dan mengakhirkan. Ya, ada terkadang pada dua nama dalam satu jumlah atau semisal hal tersebut. Seperti yang terjadi mengedepankan dan mengakhirkan pada satu nama pada sebagian huruf dengan tinjauan kepada apa yang samar dengannya. Dicontoh dulu, lihat. Misal awal al-aswadu banu Yazida wa Yazidu banu Aswad wa huwa zahirun. Nah, jadi kalau antum melihat ini sama tulisan dan sama pengucapan, tapi ditakdim dan ta'khir. Pertama al-aswad di depan, kedua al-aswad di belakang. Dah? Itu namanya sama tulisan dan ucapan, tapi ada yang dikedepankan, ada yang diakhirkan. Dan dia yang jelas. Wa minhu Abdullah ibnu Yazida wa Yazid ibnu Abdullah. Sama. Wa misalul sani Contoh kedua, apa tadi yang kedua? Kadang pada dua nama secara umum tadi langsung ke depan diakhirkan. Kadang juga misalul sani pada satu nama saja, pada sebagian huruf. Pada sebagian hurufnya. Lihat dulu. Wa misalul sani Ayyub bin Sayyarin wa Ayyub bin Yasarin. Dah? Bukan namanya yang dikedepankan dan diakhirkan, tapi sebagian hurufnya. Lihat itu. Sayyar, Yasar. Dah. Sin dan ya-nya yang dikedepankan dan diakhirkan. Itulah contoh kedua tadi. Dah, takdim ta'khir pada satu nama, cuman pada sebagian hurufnya. Kalau tadi memang namanya secara umum, ya, namanya yang dikedepankan semuanya. Al-awwalu madaniyun masyhurun laysa bil qawi wal akhiru majhulun. Wal akharu majhulun. Yang pertama satu orang Madinah yang berasal dari Madinah yang terkenal tidak kuat dan yang lainnya majhul. Khatimatun. Penutup. Penutup ini sampai akhir. Sampai tamat. Insyaallah. Wa minal muhimmi ma'rifatun tabaqatur ruwati. Penutup dan dari hal yang penting diketahui itu tingkatan-tingkatan rawi. Wa minal muhimmi indal muhaddisina ma'rifatut tabaqatir ruwati. Dan dari hal penting di sisi muhaddisis mengetahui tingkatan-tingkatan rawi. Wa faidatuhu al-amnu min tadakhulil mustabihina wa imkanul itla'i
Ittila. ittila'i ala tabyini at-tadlisi wal wuqufu ala haqiqatil muradi minal an'anati. Dan faedahnya itu aman dari saling masuknya sesuatu yang serupa dan memungkinkan penelitian atas menjelaskan tadlis. Gitu. Ketika kita tahu tingkatannya, dan itu tingkatan siapa, kita akan mengetahui bahwa ini tidak saling masuk antara yang sama. Antara yang sama. Juga menjelaskan tadlisnya. Dan berhenti atas hakikat yang diinginkan dari an'an. Nah, akhirnya kita juga bisa al-wuquf, bisa memastikan akan hakikat yang diinginkan dari kata apa? An. Ketika kita tahu bahwa ini bukan tabakalnya, kalau dia meriwayatkan dari an, oh ini tadlis ini. Dia samakan pendengarannya, padahal dia bisa saja tidak mendengar. Wa tabaqatuhu fi istilahihim. Wa tabaqah. Wa tabaqatu fi istilahihim ibaratun an jama'atis taraku fi sinni wal liqa'i masyayihi. Dan tabaqahnya, apa artinya tabaqah? Tabaqah artinya dalam istilah mereka, itu istilah ahli hadis. Ini dibilang ini satu tabaqah. Satu tabaqah apa artinya? Dia adalah ibarat dari sekelompok orang yang bersyarikat pada umur dan pertemuan para masyayikh dan menjumpai gurunya. Nah, ini dibilang satu tabaqah. Satu generasi, satu tingkatan. Satu tingkatan. Misalnya kita RBA 1, RBA 2, begitu maksud. Itu dibilang tabaqah, satu tingkatan. Wa qad yakunu syaikhul wahidu syakhsul wahidu. Ini saudara. Hilang konsen ini kan? Min tabaqataini bi'tibaraini. Ka Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Fa innahu min haitsu thubutu suhbatihi lin Nabi sallallahu alaihi wasallam yu'addu fi tabaqatil asharati masalan wa min haitsu sigarus sinni yu'addu fi tabaqati man ba'dahum. Dan kadang satu orang itu dari dua tingkatan dengan dua tinjauan. Seperti Anas bin Malik radhiyallahu an. Maka sesungguhnya dia dari sisi tetapnya persahabatan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, tetapnya sebagai sahabat Nabi, tetap sebagai sahabat Nabi, maka dia dihitung pada tingkatan yang 10. Contohnya. Dan dari sisi mudahnya umurnya, maka dia dihitung pada tingkatan siapa yang setelah mereka. Tanda. Jadi ada orang itu kadang dua tingkatan, dilihat umur, tingkatan sebelumnya, dilihat dia adalah sahabatnya Nabi, muridnya Nabi, maka bisa masuk di tingkatan yang lain juga. Tanda. Jadi ada orang masuk di dua tingkatan, dilihat dari sisi umur dan gurunya. Faman nadhara ila sahabati bi'tibari as-suhbati ja'al jami'a tabaqatan wahidatan kama sanah Ibnu Hibban wa ghairuhu. Maka siapa yang melihat kepada sahabat dengan tinjauan persahabatan, maka dia menjadikan seluruhnya satu tabaqah. Seperti apa yang Ibnu Hibban perbuat dan selainnya. Paham? Jadi bagi yang melihat tanpa melihat ke umur, yang penting dia sahabat Nabi, tetap sahabat. Maka satu tingkatan. Wa man nadhara ilaihim bi'tibari qadarin zaidin kasabaki ilal Islam au syuhudil masyahidi al-fadilati ja'alahum tabaqati. Dan siapa yang melihat kepada mereka dengan tinjauan kadar tambahan seperti lebih dahulunya masuk Islam atau menghadiri peperangan yang utama, maka jadilah mereka bertingkat-tingkat. Jadi kalau dilihat dari sahabat, berarti semuanya adalah satu tingkatan. Tapi kalau kita lihat dari perkara luar, seperti dia dulu masuk Islam, maka ini nanti sahabat akan memiliki tingkatan. Wa ila dzalika janaha sahibul
tabaqati Abu Abdullah Muhammad bin Sa'din al-Baghdadi wa kitabuhu ajma'u ma jumi'a fi dhalik. Dan hal tersebut kepada hal tersebut telah condong pemilik tabaqat yaitu Abu Abdullah Muhammad bin Sa'din al-Baghdadi, dan kitabnya itu paling mengumpulkan apa yang mengumpulkan pada hal tersebut. Apa yang dikumpulkan pada hal tersebut. Tanda. Jadi dari sinilah Abu Abdullah Muhammad Ibn Sa'd al-Baghdadi condong kepadanya, yaitu dia urut sesuai dengan apa? Kadar zaid. Paham ya? Tidak dijadikan satu tingkatan sahabat. Wa kadzalika man jaa'a ba'da sahabati wa hum tabi'una man nadhara ilaihim bi'tibaril akhdhi an ba'di sahabati faqat ja'al jami'a tabaqatan wahidatan kama sana'a Ibnu Hibban aidan. Dan seperti hal tersebut, siapa yang datang setelah sahabat dan mereka itu adalah tabi'in, maka siapa yang melihat kepada mereka dengan tinjauan pengambilan dari sebagian sahabat saja, maka dia telah menjadikan seluruhnya satu tabaqah. Sama tak? Jadi kalau kita melihat bahwa siapa itu tabi'in, ya yang berjumpa dengan sahabat kan begitu. Berarti dia jadikan siapa saja mengambil dari sahabat walaupun sedikit, namanya siapa? Satu tingkatan. Semuanya tabi'in. Seperti yang dilakukan oleh Ibnu Hibban juga. Ibnu Hibban. Wa man nadhara ilaihim bi'tibaril liqa'i qassamahum kama fa'ala Muhammad bin Sa'din wa likullin minhuma wajhun. Dan siapa yang melihat kepada mereka dengan tinjauan pertemuan berpisah-pisah, maka dia akan membagi-baginya. Kalau dilihat dari apanya? Bertemunya dengan sahabat. Maka ada dibilang tabi'in kibar, tabi'in sigor. Itu pembagiannya siapa? Muhammad ibnu Sa'ad. Yang membagi dilihat dari qadr zaid. Adanya hal lain. Iya, terus kata Ibn Hajar. Maka setiap dari keduanya itu memiliki sisi. Ada sisi. Dan semuanya punya sisi kekuatan. Siapa yang menjadikan satu tingkatan? Ya, itu karena dia adalah semuanya tabi'in. Semuanya sahabat. Tapi yang membedakannya, ya ada sisi pandangannya lagi. Dilihat dari periwayatannya dari sahabat. Iya. Sampai situ dulu. Nanti lagi kita lanjut itu. Jadi ini tinggal penutup ya sampai akhir. Alhamdulillah. Kita cukupkan dulu. Subhanallah.